Menyapa nih pembicara kita yang kedua hari ini. Ada Bapak Dudi Hartono MIKOM. Halo Pak Dudi, sudah bergabung Pak Dudi? Halo, sudah Halo, Hanan, sudah. selamat siang Bapak. Selamat Oke, siang buat Bapak apa semuanya. kabar hari ini? Alhamdulillah, baik, baik. Sehat-sehat, dan yang pasti, ya gembira bertemu kalian semua. Kita berkumpul di sini membicarakan sesuatu yang ya cukup serius, gitu. Yaitu tentang Oke, hoax. Pak. Tadi kan betul banget. Iya, betul banget, Pak. Tadi kan kita udah dapat materi juga nih ya dari pembicara pertama, yaitu Bapak Ari Julianto. Mungkin Hmm, pembicara kedua hari ini Bapak Dudi Hartono akan membahas mengenai literasi hoax dengan point of view yang berbeda ya, Pak ya. betul, betul. Betul kan tadi Saya Bapak lebih Ari. menyoroti, iya, dari sisi kitanya, individunya, gitu. Bagaimana kita menyikapi hoax. Wah, menarik nih teman-teman. Tadi Bapak Ari udah bahas mengenai tahapan, langkah-langkah, cek-cek hoax itu bagaimana di era literasi digital sekarang. Nah, ini adalah kelanjutan materinya. Jadi teman-teman gak akan bosan, tenang aja. Pak Didi juga pasti akan seru dan fun banget nih nyampein materinya. So, teman-teman, tadi kan aku minta review ya, jangan lupa itu boleh. Masih berlanjut ya, masih berlaku. Jadi nanti akan kita review di akhir sesi pembicara kedua untuk memaparkan materi. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Hanan, teman-teman semuanya. Oke, ya tadi slide-nya udah disiapkan belum ya? Ya, kalau ngomongin hoax ini sesuatu yang ngeri-ngeri sedap buat saya. Kenapa? Karena yang pertama adalah otak kita ini kompatibel, sangat kompatibel dengan hoax. Kita ini memang dirancang untuk senang dengan sesuatu yang menyenangkan kita. Gitu. Ya, jadi kita lebih lebih senang mendengar sesuatu yang menyenangkan kita, meskipun itu bohong gitu. Kan kita lebih suka dipuji ketimbang dikritik gitu. Itu emang sifat dasar manusia gitu. Kita suka dipuji ketimbang dikritik gitu. Meskipun ada orang, oh ya kritik saya supaya membangun dan sebagainya. Ya di tampilan panggung depannya, di tampilan di muka sih iya gitu, orang itu terlihat enjoy gitu. Tapi sesungguhnya orang sekali lagi lebih nyaman dengan sesuatu yang membuat dirinya senang, sesuatu yang bersifat ya menyenangkan gitu. Nah, terkait dengan hoax, gitu, saya menyoroti bahwa hoax ini pada dasarnya gampang menyebar karena tadi otak kita memang kompatibel dengan hoax. Gitu. Ya, oke. Pada slide berikutnya silakan. Oke, langsung ke slide berikutnya. Ya, ada 3 faktor. Yang pertama faktor biologis. Faktor biologis itu yang terkait dengan struktur fisik di otak kita dari DNA dan sebagainya gitu. Jadi manusia gitu, setiap kali mendapatkan fenomena, setiap kali panca indera kita menemukan fenomena, gitu, ya, dia akan dengan sendirinya si fenomena itu memunculkan sesuatu gitu, tanpa kita harus melakukan analisis dan sebagainya. Gitu. Umpamanya, kalau kemudian muncul di depan kita gambar, sebutlah kalau kita ngomongin kontestasi pilpres, gitu, Pak Prabowo atau Pak Ganjar atau Pak Anies. Gitu. Setiap orang pasti punya langsung muncul di kepalanya itu bayangan persepsi tentang orang-orang itu gitu, tanpa kita harus menganalisisnya gitu. Nah, demikian pula dengan berita hoax gitu. Sehingga ketika ada berita dari kelompok, dari
komunitas kita, gitu. Kita akan cenderung lebih cepat untuk mengiyakan. Yang kedua adalah terkait dengan kemajuan teknologi digital. Ya. Teknologi digital, kita bicara tentang revolusi industri, gitu kan. Yang mana hari ini kita sudah tidak lagi berpikir tentang jarak. Kita sudah tidak lagi membicarakan tentang realitas yang sesungguhnya dan realitas maya. Gitu. Saya di sini, teman-teman Anda semua di sana, gitu. Nggak penting itunya, gitu. Tapi kita sudah terkoneksi. Gitu. Apa yang saya ucapkan saat ini, detik yang sama juga sudah didengar oleh teman-teman di sana. Gitu. Kecepatan inilah yang memunculkan fenomena dromologi. Nah ini bagian dari rangkaian-rangkaian yang membuat hoax itu kemudian sangat marah, sangat gampang diterima, dan fabrikasinya sekian hari kian ya mencengangkan gitu. Kemudian tentunya minimnya literasi gitu. Ini terkait dengan kemampuan kognitif kita, masyarakat Indonesia secara umum gitu. Tadi sudah disinggung Mas Ari gitu, bahwa dalam literasi dalam digitalisasi di Indonesia ada 4 pilar kan gitu. Kita bicara tentang literasi digital, tentang skill digital, tentang etik, digital security, digital culture. Nah, ya syukur poinnya setiap tahun kita naik, meskipun pada kuartal awal itu justru digital culture yang menurun gitu. Nah, 3 hal inilah yang sangat menjadi sentral bagaimana hoax itu kemudian ya muncul, kemudian dikonsumsi dan disebarkan. Oke, next. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ini Sam Harris ini salah satu saat ini bukunya juga sedang banyak digemari. Gitu. Salah satu dari 4 penunggang kuda orang menyebutnya 4 penunggang kuda dari kelompok ateisme gaya baru gitu kan. Orang-orang ini yang mendekati ateisme dalam perspektif sains gitu. Kalau zaman dulu orang bicara ateis itu rujukannya filsafat, tapi hari ini orang bicara mereka rujukannya adalah sains gitu. Nah, menurut Harris, otak manusia itu punya kecenderungan alami untuk menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Ya. Jadi kita memang sudah punya keyakinan sebelumnya nih tentang Pak Prabowo. Kita sudah punya keyakinan sebelumnya tentang Pak Anies. Kita sudah punya keyakinan sebelumnya tentang Pak Ganjar. Nah, ketika sebuah berita muncul tentang mereka, ketika berita itu positif, ya, kita ujuk-ujuk langsung senang. Nggak ada angin, nggak ada hujan, kita nyaman. Sebaliknya, kalau kemudian beritanya bertendensi menyerang, negatif, kita mendadak gelisah. Gitu. Udah mau tidur nih, tiba-tiba WhatsApp menyala gitu kan, buka beritanya menyerang tokoh yang kita kagumi, yang kita ikuti, dijamin kalian langsung gelisah, buru-buru pengen membalas, buru-buru pengen menyerang balik. Gitu. Itu karena otak kita memang tadi punya kecenderungan untuk menerima informasi yang menyenangkan gitu. Nah, situasi semacam inilah yang kemudian dipahami oleh mereka yang memproduksi hoax. Gitu. Hoax kemudian dipabrikasi. Kita kenal ada istilah buzzer gitu kan. Dan itu memang dibuat secara ya secara sengaja gitu. Ya. Karena hal itu tadi. Nah, faktor-faktornya antara lain yang satu pertama adalah tentang bias kognitif. Ya. Oke, next. Bias kognitif ini berkaitan dengan konfirmasi bias dulu, bias konfirmasi. Jadi
kecenderungan alami tadi yang mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan masing-masing individu sebelumnya. Ya, kalau saya sudah yakin dengan sesuatu, umpamanya bahwa teh atau kopi itu bermanfaat gitu buat kesehatan, atau memang saya penyuka teh, penyuka kopi. Nah, ketika ada berita yang muncul kemudian bertendensi menjelekkan atau negatif tentang teh dan tentang kesukaan saya tadi, otomatis saya bereaksi langsung menolak gitu. Ini kecenderungan natural gitu, sesuatu yang alami secara biologis. Nah, kemudian ada yang namanya bias kognitif. Orang akan cenderung memilih informasi yang konsisten dengan apa yang kita yakini sebelumnya. Ya, jadi teman-teman kalian semua, kita semua, kalau nyari berita itu biasanya cari berita-berita yang kita yakini, kita sukai, kita. Nah, terkait tadi bias konfirmasi tadi, ada satu informasi namanya, ya, informasi itu kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita yakini. Sayangnya informasi itu ternyata benar setelah kita cek faktanya, informasinya benar. Apakah kita kemudian otomatis menerima bahwa itu sebagai sebuah kebenaran? Enggak. Kita punya level kedua yang namanya bias kognitif. Kita akan buru-buru mencari literatur lain yang mendukung kepercayaan kita. Ya. Umpamanya ada sebuah informasi gitu. Sebutlah ini tentang hasil survei gitu, lembaga survei memenangkan partai paslon tertentu gitu. Buat pendukung paslon lainnya, dia nggak akan menyerah bahwa secara empirik faktanya adalah ternyata calon tersebut yang menang. Dia akan buru-buru cari informasi, cari fakta lain yang bisa meyakinkan informasi yang dia punya sebelumnya. Gitu. Umpamanya, tentu aja dia menang. Orang sebelum disurvei respondennya dibom pakai bansos, umpamanya gitu. Dibom pakai duit, gitu. Orang akan kecenderungan gitu. Sama dalam teks-teks agama, umpamanya kan kita sering gitu. Ada satu teks yang bertentangan dengan keyakinan kita, tapi kemudian kita merasa ragu-ragu bahwa ternyata dia yang benar. Kita akan buru-buru mencari rujukan dalil yang sesuai dengan apa yang kita yakini sebelumnya gitu. Sehingga memang nggak gampang untuk kita melawan hoax. Ya. Oke, next. Nah, ini yang kemudian menjadi penting. Hoax itu pada dasarnya yang diserang adalah sisi emosional kita, gitu. Ya. Sisi emosi. Padahal sisi emosi adalah quote and quote jantungnya aktivitas kita, gitu. Segala macam aktivitas kita itu lebih banyak dikendalikan oleh otak emosi, lebih banyak dikendalikan oleh intuisi, bukan oleh otak rasional. Ya. Ada sesuatu yang berita yang kemudian berkaitan dengan kepercayaan kita, sistem kepercayaan kita, ya kan? Isu sara itu, agama itu gampang untuk menjadi amunisi untuk meledak. Nah ini yang disasar hoax ini memang emosi, sisi emosi. Bikin orang marah, bikin orang takut, bikin orang gembira. Gitu. Umpamanya ada paslon, ada orang yang bilang bahwa kalau kami tidak menang, Indonesia pasti akan hancur. Nah ini bagian cara dari menyasar emosi tadi. Kalau dia yang menang, Indonesia akan dikuasai oleh Tiongkok, teman-teman. Ya. Ini hal-hal kayak gini yang sangat rentan menyerang kita gitu. Ya. Jadi
emosi itu mengendalikan 80% aktivitas kita ketimbang otak rasional. Karena memang otak emosional itu, intuisi itulah yang menyelamatkan Homo sapiens sampai hari ini gitu dibanding homo-homo lainnya. Kalau orang kemudian kritis gitu kan, ya orang mungkin udah lebih dulu punah gitu. Karena intuisi ada sesuatu yang bergerak di balik semak-semak, orang kecenderungan lari gitu kan gitu. Daripada orang yang sok-sok kritis, kita lihat dulu ya, begitu dilihat harimau gitu, terekam kita mati gitu kan. Nah, itu pengaruh emosional. Kemudian adalah pemikiran intuitif. Sesuatu yang berkaitan dengan intuisi tadi gitu. Jadi aktivitas kita, perilaku manusia pada dasarnya itu digerakkan oleh algoritma biologi yang berkaitan dengan intuisi tadi. Makanya kalau kita ketemu kalau orang di Indonesia umumnya kalau ketemu anjing gitu kan, yang Muslim umumnya akan takut. Nah, keputusan kita untuk lari dan tidak lari itu bukan keputusan rasional gitu, tapi sesuatu yang bersifat intuitif. Gitu. Atau kita lagi naik motor, ya mau nyalip gitu kan, nyalip kendaraan kita, di depan ada kendaraan lain gitu. Itu yang main intuisi gitu. Ya kan nggak mungkin kita berhitung secara matematis gitu, kecepatan kendaraan kita berapa, jarak berapa, kecepatan lawan berapa, belum nyampe kita udah ketabrak. Ya. Begitu pula dalam kita mengkonsumsi informasi. Mengkonsumsi fenomena pun demikian gitu. Bagi orang tertentu ngelihat bayangan putih gitu, orang bisa lari gitu. Hantu katanya gitu kan. Ya bagi orang lain yang akan bereaksi berbeda mungkin. Dan kemudian yang berikutnya adalah pengaruh sosial. Ini pengaruh lingkungan sosial termasuk keluarga, teman, komunitas dan sebagainya yang memainkan peranan dalam membentuk keyakinan gitu. Kita tumbuh di keluarga seperti apa itu akan sangat mempengaruhi kita dalam bertindak, dalam berkeyakinan. Kita hidup di lingkungan apa itu juga akan sangat mempengaruhi kita. Karena acuan moralnya ya akan ikut terbentuk dari situasi itu gitu. Saya hidup tumbuh dari lingkungan keluarga yang sekuler gitu kan gitu. Bacaan saya bacaan sekuler awal. Saya dari kecil baca Soekarno. Jadi kalau tiba-tiba ada orang menjelekkan Soekarno, saya lebih gampang marah ketimbang ada orang menjelekkan agama saya. Nah, ini pengaruh sosial. Ya, ini berkaitan dengan tadi, dengan bagaimana kita mengunyah, mengkonsumsi informasi ini dari perspektif biologis, dari perspektif neuroscience. Ya. Oke, berikutnya. Nah, dari faktor teknologinya, revolusi industri, digitalisasi, perkembangan teknologi informasi, internet, Internet of Things sampai ke kecerdasan buatan AI. Ini menghasilkan fenomena yang namanya dromologi. Dromologi ini adalah sebuah fenomena yang mengedepankan kecepatan. Kecepatan sebagai sesuatu yang sangat penting, yang urgent. Siapa cepat dia yang paling keren. Siapa cepat dia yang dapat. Karena apa? Yaitu tadi, saya ngomong detik yang sama orang bisa dengar. Saya share gambar menyebar ke seluruh jaringan yang terkoneksi dan saat itu juga orang bisa melihat. Itulah kenapa ada orang rela antri untuk mendapatkan iPhone yang pertama gitu untuk seri tertentu. Karena pengen dianggap keren gitu. Nah, situasi-situasi seperti ini yang akan menyebabkan hoax gampang tersebar. Karena pengen dianggap paling dulu dapat informasi, karena dianggap paling dia langsung men-share apapun yang dia terima. Jadi kecenderungannya seperti itu. Gitu.
kita hidup dalam situasi yang serba cepat. Kita dituntut untuk cepat. Gitu. Kita tidak ingin membaca sesuatu, tidak ingin melihat sesuatu, tapi sesuatu itulah yang menghampiri kita sampai ke ruang-ruang private kita. Asal kita terkoneksi dengan internet, kita lagi, mohon maaf, di kamar kecil, buka handphone, masuk informasi. Yang kedua adalah berkaitan dengan media sosial. Ada situasi yang disebut echo chamber. Ini fenomena di mana individu atau kelompok hanya terpapar pada pandangan yang itu-itu aja, informasi yang itu-itu aja. Gitu. Ya, ini berkaitan pasti dengan algoritma media sosialnya. Kita tahu algoritma media sosial kan, kalau kita hari ini mencari informasi sesuatu tentang A gitu, besoknya kita akan ditawari sesuatu yang sama gitu, sesuatu yang serupa. Ini filter bubble namanya gitu kan. Bahkan kita tidak mengetik, ketika kita buka Google baru typing dua huruf, dia bisa sudah menawarkan apa yang sekiranya akan kita cari. Karena ya media device kita itu merekam gitu. Ya, device kita itu merekam, termasuk smart TV di kamar kita selagi itu posisinya standby itu merekam percakapan pillow talk dan sebagainya itu terekam gitu. Ada kasus bagaimana kemudian Siri ya asisten Google itu tiba-tiba men-share file tertentu gitu hanya karena orang si pemilik handphonenya umpamanya sedang ngobrol mengucapkan satu kata yang dianggap itu sebagai perintah, sebagai password. Nah, echo chamber ini kemudian berdampak pada kecurigaan pada media otoritas. Media-media besar dianggap terkotapsi oleh pemerintah, terkotapsi oleh kekuasaan, gitu. Sehingga dia nggak akan percaya dengan media-media yang justru sebenarnya punya kredibilitas. Orang lebih percaya pada informasi yang diproduksi, yang di-share oleh orang-orang yang sepaham dengan dia, oleh kelompok-kelompok yang dia ikuti. Gitu. Kalau tadi bicara tentang literasi digital, bicara tentang generasi, sebenarnya yang paling rentan dengan hoax itu adalah boomer, gitu. Dan generasi tradisionalis di atasnya. Ya kalau saya istilahnya ayah saya, om saya gitu. Kalau kalian mungkin kakek gitu, nenek, dan sebagainya. Itu yang paling rentan gitu. Kita bisa cek lah di grup-grup WhatsApp keluarga kalian gitu, kita semua gitu. Bagaimana orang-orang tua itu kakek, om segala macam, tante, itu sering men-share sesuatu yang asal dia lihat sesuai dengan apa dia yakini, dia share gitu. Sementara kita yang lebih muda agak susah juga untuk menegurnya. Salah dianggap kurang ajar gitu kan. Tapi itu paling rentan gitu. Nah, situasi tadi memang kemudian apakah kemudian hoax hanya menyasar pada orang-orang atau kelompok-kelompok yang secara pendidikan relatif kurang baik? Enggak juga gitu. Banyak ada contoh profesor yang termakan hoax kemudian mengirim informasi atau berita tersebut kan. Hanya karena tentu berita itu sesuai dengan apa yang dia yakini. Ya. Kita ingat barangkali tahun 2012 Haji Roma Irama ikut men-share atau berita tentang keluarganya Pak Jokowi. Ya kemudian dia tahu bahwa itu adalah hoax gitu. Ditanya dari mana? Dari internet. Kenapa percaya? Ya saya pikir namanya internet pasti benar, kata dia gitu. Ya itu sekelas beliau yang tokoh publik, tokoh populer gitu. Artinya tidak ada jaminan bahwa tingkat pendidikan bisa tidak terpapar oleh hoax.
Oke, next. Nah, terus apakah kita tidak punya kesempatan untuk melawan hoax, tidak punya kesempatan untuk mengantisipasinya? Gitu kan. Yang pertama sih adalah mendelay informasi. Jadi kalau kita mendapat informasi, udah nggak perlu buru-buru untuk men-share. Gitu. Hanya karena tadi situasi dromologi tadi ingin dianggap yang tercepat, yang terdepan, yang terdulu, gitu. Kita langsung men-share, enggak. Di-delay aja, ditaruh aja itunya apa device-nya gitu. Beberapa menit biar kita cooling down. Kalau itu informasinya menyenangkan atau justru membuat kita resah, ya udah cooling down dulu gitu. Biar kita berpikir. Ya, yang kedua, ya kita harus bersikap skeptis tentang apapun. Karena sekarang ya nggak ada sesuatu yang bisa dijamin kebenarannya. Ya, belum lama muncul defect video yang masih tahap-tahap Ini dasar sih di ya sayang mana bagus. Ya apa enggak? namanya Pak Jokowi tiba-tiba ngomong dalam bahasa Mandarin gitu. Masih untung defect videonya seperti itu. Kalau bagaimana kalau kemudian uh, dibikin Pak Jokowi menyebut sesuatu gitu menyebut kebijakan yang padahal dia nggak pernah sebut itu. Gitu. Pokoknya tiba-tiba Pak Jokowi ngomong, oke, semua pajak kendaraan motor apa namanya tidak berlaku gitu. Gimana orang nggak percaya orang videonya beliau ngomong gitu kan gitu. Ya. Jadi tadi delay informasi, kemudian bersikap skeptis. Ya. Tentu kita harus punya intelektualitas. Ini intelektualitas nggak ada kaitan secara langsung dengan pendidikan, tapi berkaitan dengan kecakapan kita dengan kognisi kita, kecakapan kita berpikir kritis. Gitu. Ya. Kemudian kita harus bisa melakukan check and recheck. Gitu. Sekarang banyak situs-situs fact checking. Gitu. Nah, kebetulan saya dan Mas Ari Julianto juga di Satgas Anti Hoax dari PWI Persatuan Wartawan Indonesia Pusat gitu yang kita juga sedang membangun infrastruktur atau aplikasi platform untuk tracking hoax gitu termasuk pencegahan hoax gitu. Dan kita kita bekerja sama dengan Universitas Mercubuana yang akan melibatkan beberapa mahasiswa untuk melakukan penelusuran tentang berita-berita hoax gitu kan. Nah itu ya, terkait dengan delay informasi. Kemudian iya, orang harus punya akses sudut pandang yang berbeda. Gitu. Nah ini terkait dengan bagaimana ya, pemerintah, pemangku kepentingan mendesak pemilik platform medsos itu untuk mengubah algoritma gitu. Algoritmanya jangan kayak gitu. Kalau enggak rusak kita. Kita dikurung pada satu situasi yang itu aja. Kemudian ya tentu saja literasi media yang tadi disebut-sebut juga oleh Mas Hari. Ini penting loh. Kita mengenal bagaimana sih proses pencarian berita, pembuatan berita sampai diseminasi beritanya, penyebaran beritanya. Kita harus mengerti itu. Paling nggak tahu gitu kan. Dan ini berkaitan dengan penyedia akses yang adil. Ya, akses yang adil itu, Pak Jokowi kan pemerintah sempat mencanangkan palaparing ya, yang dari Banda Aceh ke Papua sana gitu. Ini untuk mengantisipasi agar semua daerah di Indonesia itu punya akses internet yang stabil yang sama gitu. Bukan Jawa aja yang kuat begitu kita ke luar Jawa atau bukan cuma kota, kita keluar kota kita nyari-nyari sinyal gitu. Zaman-zaman dulu masih ada istilah naik pohon untuk cari sinyal. Gitu. Ya, mungkin ada mau di daerah-daerah di pulau-pulau terluar di Indonesia yang semacam itu. Makanya mencanangkan pendirian BTS yang banyak itu yang kemudian justru
ramai kasus korupsinya kan kemarin. Nah ini berkaitan dengan itu akses apa namanya sinyal yang distribusinya yang adil gitu. Karena sekarang keadilan sosial itu bukan sekedar keadilan berekonomi, tapi juga keadilan tentang sinyal tadi. Karena daerah yang kaya itu sekarang adalah daerah yang paling banyak memproduksi konten, memproduksi apa namanya ya konten gitu. Kan ya Pak Jokowi pernah menyitir, meskipun itu bukan real, bukan genuine omongannya dia gitu, bahwa the new oil is data gitu. Sekarang sumber apa namanya ekonomi itu data gitu, data-data yang kita buat, yang kita ciptakan. Oke, saya Baik, kembalikan ke maaf. moderator. Sebarkan benih kebaikan ilmu pengetahuan dengan men-share video-video kuliah daring. Kuliah daring, kuliah dalam genggaman.